Amazing Discoveries Afrika mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka Parah, tahun 1798. Kebangunan Besar Rohani, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Paus Francis, tahun 2013. Ensiklikal Laudato Si Perawatan Rumah Kita Bersama, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Ensiklikal Fratelli Tutti, tahun 2020. WhatsApp Prof episode 96, Keluarlah dari Babel, hai umatku dan berikan seruan nyaring. Selamat datang kembali dalam episode lain, WhatsApp Prof. Saya Martin Smith, dan ini adalah Walter Veith. Apa kabar Martin? Saya baik-baik saja. Bagaimana dengan Anda? Saya baik-baik saja. Hari ini kita kembali ke Babel. Ya, dan kemudian pekabarannya akan berkembang menjadi seruan nyaring. Kemudian kita pulang. Nah, sebelum kita mulai, ini adalah suatu ringkasan dari peristiwa-peristiwa dan tujuan dengan membawakan hal ini dalam format ini. Meskipun sudah disebutkan dalam berbagai pembahasan sebelumnya, dalam potongan-potongan, adalah agar bisa membuat satu pembahasan yang bisa dibagikan kepada orang-orang yang bisa mendapat pemahaman apa itu Babel. Apa itu seruan nyaring? Jadi pada dasarnya ini merupakan alat penginjilan. Ya, jadi, bagi beberapa orang, ini akan merupakan revisi. Dan adalah baik untuk merevisi agar mempertajam pikiran. Dan ketika Anda pergi keluar, Anda bisa mendapatkan poin-poinnya. Benar. Dan kita telah tiba di titik di mana seruan nyaring akan segera diberitakan. Jadi orang-orang mesti mengetahui tentang hal ini. Dan paket kecil ini bisa diunduh dari server pengunduh. Dan bisa dibagikan. Mari kita membukanya dengan doa. Bapa Sorgawi, terima kasih banyak. Telah mengumpulkan kembali kami bersama-sama. Tuhan tolong terangi pikiran kami. Memberkati diskusi ini, dan menolong para pemirsa dan kami untuk menyebarluaskan pemberitaan ini, seperti daun-daun musim gugur. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita mulai. Dari permulaan, dan mari kita melihat apa yang dimaksudkan oleh Alkitab, ketika berbicara mengenai Babel. Bagaimana kaitan Babel kepada Perjanjian Lama? Keindahan Alkitab adalah, ini tidak pernah usang, tidak pernah menjadi cerita lama. Karena bahkan kisah-kisah lama merupakan kisah-kisah perlambangan. Yang selalu menjadi hal teramat penting, di zaman kita hidup sekarang ini. Dan apa yang Anda katakan itu sangat menarik karena, sejak saya mengikuti ceramah-ceramah Anda dan ceramah yang lainnya. Perlambangan, tipologi, jika Anda menggalinya dalam Alkitab, Anda akan melihat lebih banyak hal-hal, karena Anda bisa mengkaitkannya ke zaman Anda hidup dan menerapkannya. Dan melihat apakah ini masih relevan? Dan setiap firman, ketika Alkitab berkata, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, melainkan oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan hal yang sangat membuat saya frustasi, ketika Alkitab terjemahan modern, yang didasarkan atas dokumen kertas keranjang sampah, membuang kata-kata, yang menurut anggapan mereka, suatu pengulangan yang tidak perlu. Ini sangat menggelikan karena ini menyebabkan kehancuran keharmonisan Alkitab. Tetapi kita akan meneliti masalah itu sampai tuntas. Ini adalah gambar Belsiazar yang sedang duduk di pestanya, dan adanya tulisan tangan di dinding. Dan Daniel dipanggil masuk untuk menafsirkannya. Tulisannya berbunyi, Mene, Mene, Tekel Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu, Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri.
Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca, dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Nah, Martin, mengapa kata Mene diulangi? Karena ini merujuk kepada dua raja. Ya. Ada dua penguasa, dan Belsyazar merupakan raja yang menangani tugas-tugas sipil, atau pemerintahan. Dan ayahnya adalah yang lebih tertarik kepada unsur-unsur keagamaan. Jadi pada dasarnya, dia mengasingkan dirinya dan menjadi pimpinan keagamaan. Dan penting diketahui, ayahnya bukanlah Nebukadnezar. Bukan Nebukadnezar. Jadi apa yang ada di sini? Adanya dua kata Mene. Dan dua-duanya telah ditimbang dan didapati terlalu ringan. Jadi Mene, Allah telah menghitung masa pemerintahan kerajaan tuanku, dan telah mengakhirinya, baik dalam ruang lingkup sipil, maupun keagamaan. Ini adalah penggabungan gereja dan negara. Jadi sangat penting, adanya pengulangan kata-kata, yang kita dapati di sini. Ini merupakan keruntuhan kerajaan Babel yang sesungguhnya. Dan Alkitab mengatakan, Babel tidak akan pernah dibangun kembali. Dan memang demikian, sesungguhnya Alkitab mengatakan, Babel tidak akan dibangun dan ditempati. Tetapi ada beberapa bagian yang dibangun kembali, sebagai tampilan museum. Tetapi tidak ada kota Babel di dunia, sekarang ini. Jadi, ini merupakan titik awal mendasar yang sangat menarik, dengan jatuhnya Babel, dengan dua unsurnya. Nah, jika kita membaca kitab Wahyu 18 ayat 1, ini membahas mengenai seruan nyaring. Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Nah, malaikat adalah pesuruh. Dan Allah selalu bekerja melalui agen-agennya. Melalui manusia. Jadi pekabaran ini, dengan kuasa, dengan malaikat di belakangnya. Merupakan suatu pekabaran yang mesti dikabarkan ke seluruh dunia. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh, sudah rubuh. Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. Dan tempat bersembunyi, semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Bisakah Anda melihat adanya kembali pengulangan di sana, Martin? Ya. Ada dua hal yang rubuh. Mene, telah rubuh. Telah rubuh. Ada dua unsur, unsur gereja dan unsur negara. Mereka bergabung ke dalam satu kesatuan. Dan mereka telah rubuh. Dan ada hal menarik ketika kita membahas hal ini di dalam Alkitab. Saya sedang membahas serial kitab Ibrani, yang sekarang sedang berlangsung. Dan kembali, ini sangat jelas, bahwa tugas raja dan tugas imam sangat tegas terpisahkan. Maka jika seorang raja melanggar batas itu, dan merasa bahwa dirinya seorang imam, maka berakibat terkena penyakit kusta. Lambang apakah penyakit kusta? Dosa. Apakah ada orang? Nah, apakah di bumi sekarang ini, ada manusia, yang menganggap dirinya seorang raja, dan sekaligus seorang imam? Jadi apa yang melekat kepada dirinya? Penyakit kusta. Semua dosa-dosa, dan dia dijuluki manusia durhaka. Dan hanya ada satu orang saja, yang menjadi seorang raja dan sekaligus seorang imam. Dan dia dilambangkan dengan tanduk, yaitu kekuasaan politik. Dan seorang perempuan, yang melambangkan gereja. Jadi, inilah yang menjadi kejatuhannya. Sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. Dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Nah, burung di dalam Alkitab bisa memiliki banyak arti perlambangan. Dan Roh Kudus, digambarkan sebagai burung yang halal, seekor merpati. Ini merupakan lambang yang sangat menarik, karena merpati adalah makhluk yang lembut. Dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Jadi,
kita bisa menduga adanya Roh Kudus palsu yang beroperasi di dalam sistem ini. Dan adanya kegiatan roh-roh jahat yang sedang berlangsung. Lalu adanya berita yang tidak nyaman, karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Jadi bangsa-bangsa telah meminum filsafatnya. Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, jadi sistem politik telah bergabung kepadanya. Ini adalah penggabungan penyelewengan. Gereja dan negara sudah rubuh. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Jadi dunia ekonomi dijelmakan juga di dalam sistem ini. Sebagai sistem gereja, negara. Benar. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Gereja ini akan dihukum." Dan umat-umat Allah menyadari akan hal ini, sesuai kata ayat ini. Jadi mereka harus pergi meninggalkan. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Jadi ketika orang-orang membaca ayat ini, mereka haruslah mengetahui apa itu dosa. Jadi kita bisa mengidentifikasi sistem yang dibicarakan di sini. Alkitab sangat jelas, dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 dikatakan, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Kitab 1 Yohanes 3 ayat 4. Dan di dalam kitab Yakobus 2 ayat 9 berkata, tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata, bahwa kamu melakukan pelanggaran. Nah, ayat ini sungguh menarik. Jadi pada dasarnya, Alkitab sedang memberitahu Anda, apa itu dosa. Dosa adalah pelanggaran hukum. Hukum apa? Jelas hukum Allah, 10 perintah Allah. Jadi sistem ini, adalah sistem berdosa, yang melanggar hukum Allah. Gereja Katolik Roma, seperti yang kita ketahui, bukan hanya melanggar hukum Allah, tetapi juga mengubah hukum Allah, dan yang juga memastikan semua orang juga turut dalam pelanggarannya. Mereka berpikir, mereka telah mengubah hukum Allah. Tetapi kemudian dikatakan, di sini, jika engkau memandang muka, apakah ini berarti kita mesti tidak menghormati orang tertentu, atau saya tidak perlu menghormati orang tua saya? Atau apapun itu, bukan. Ini berarti, adalah jika Anda menaruh perhatian dan mendengarkan seseorang yang membawa Anda meninggalkan hukum Allah, yang adalah dosa. Maka itu juga adalah dosa. Bahkan jika dia nampaknya, berasal dari Allah. Benar. Jadi hati-hatilah agar jangan ada orang yang menyesatkan Anda. Maka jika Anda menghormati orang ini, yang adalah manusia durhaka, maka Anda menjadi orang berdosa, jika Anda mematuhi kepada keinginan orang itu. Jadi Babel adalah pelanggar hukum Allah. Kitab Wahyu 18 ayat 4 berkata, lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya. Karena dunia akan dibinasakan karena dosa. Dan Allah tidak menghendaki Anda terlibat dalam dosa-dosanya. Jadi bukankah itu berarti Allah menghendaki Anda menurut kepada hukum Allah, dan bukan kepada hukum manusia? Ya. Mengapa? Supaya Anda bisa diselamatkan dan tidak turut terkena malapetaka-malapetakanya. Wahyu 18 ayat 5, sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Adalah menarik bagi saya, hukum telah kembali ditempatkan dalam perlindungan. Hukum dibawakan kembali. Hukum ada demi melindungi Anda. Benar, kita telah membahas mengenai hukum yang memerdekakan, bukan? Ini merupakan unsur yang sangat penting. Nah, ini membawa kita ke poin, dengan pertanyaan, siapa itu Babel? Kitab Wahyu 16 ayat 19, memberi kita petunjuk lebih lanjut. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian. Jadi Babel itu juga disebut sebagai sebuah kota. Sebuah kota di atas 7 bukit. Dan kota besar itu terbelah menjadi 3 bagian. Jadi Babel terdiri dari 3 unsur. Dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mengapa? Karena kota-kota itu menuruti perintah Babel. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Jadi, ini merupakan kota besar yang memerintah bangsa-bangsa. Dan kota besar ini memiliki 3 unsur. Dan kalau kita melihat Wahyu 16 ayat 13, kita melihat,
kota ini dipenuhi oleh roh-roh najis, seperti katak yang keluar dari 3 bagian. Jadi kita mendapat definisinya. Mereka keluar dari unsur naga, dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu. Nah, 3 unsur itu diidentifikasi di dalam kitab suci sangat jelas. Dan para reformator menyatakan dengan sangat jelas bahwa mereka memahami kekuasaan binatang itu, tidak lain, adalah sistem Katolik Roma. Dan binatang ini memiliki roh-roh najis. Dengan kata lain, roh yang menggerakkan mereka, bukanlah roh Allah, melainkan roh palsu. Karena ini tidak selaras dengan hukum Allah. Carilah pengajaran dan kesaksian, siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Nah, siapa itu naga? Siapa itu binatang? Dan siapa itu nabi palsu? Mari kita mencari jawabannya di dalam Alkitab. Mari kita melihat, siapa itu naga, kitab Wahyu 12 ayat 9, dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia. Dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi ini adalah roh-roh jahat, roh-roh iblis. Ini merupakan unsur dari Babel. Jadi pastilah ada dogma, pengajaran, dan doktrin, dan pengajaran, yang menyesatkan dunia. Yang keluar secara langsung dari mulut ular. Bagian dari Babel. Kitab Yohanes 8 ayat 44, mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kebanyakan apa yang keluar dari Babel pada dasarnya dusta. Dusta dan penyesatan. Di setiap tingkatan, Anda tidak bisa mempercayai apapun yang keluar dari mulut mereka. Tetapi seluruh dunia heran, dan mengikuti binatang ini. Ya, karena hal-hal nampaknya diselubungi gula dan indah. Hal-hal disajikan dalam paket yang sangat indah. Dan naga itu juga bersifat penyesat dan bekerja secara rahasia. Mari kita melihat dusta naga. Dan ular itu berkata kepada perempuan itu, engkau sekali-kali tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui, bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi ada 3 dusta dari ular. Tidak akan ada kematian, engkau tidak akan mati. Engkau akan menjadi sama seperti Allah. Dan Anda dalam kapasitas Anda sendiri, akan mampu memutuskan, apa yang baik, apa yang jahat. Anda tidak memerlukan Allah memberitahu Anda. Itu merupakan 3 dusta. Nanti akan kita bahas. Unsur-unsur binatang. Kitab Wahyu 13 ayat 1, menceritakan siapa itu binatang. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Ini adalah air. Jadi ini muncul di antara bangsa-bangsa. Bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ini merupakan ciri-ciri yang kita temukan di dalam kitab Daniel pasal 7 dan tanduk kecil. Suatu kuasa yang bersifat menghujat. Dan binatang ini menguasai bangsa-bangsa. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang. Dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Jadi, singa di antara naga dan kuasa ini, sangat kuat, benar. Dan binatang ini memiliki semua unsur-unsur seperti di dalam nubuatan, kitab Daniel pasal 7. Jadi binatang ini menyerupai macan tutul, yang berarti memiliki filsafat Greka. Binatang ini juga menyerupai beruang, yang berarti memiliki filsafat Media Persia di dalamnya. Dan binatang ini berbicara seperti seekor singa, yang berarti ini memiliki unsur Babel. Dan naga memberikan kekuasaannya. Hanya ada satu lembaga yang memenuhi persyaratan ini. Dan semua para reformator telah mengatakan, ini adalah sistem Katolik Roma. Kita tidak menyinggung orang, melainkan membicarakan sistem. Filsafat binatang ini didasarkan kepada filsafat Greka. Filsafat hukum alami, filsafat Greka. Apakah mereka mempercayai keadaan manusia mati, bahwa seperti yang dikatakan Allah, pastilah engkau mati? Atau apakah mereka mempercayai ular, bahwa Anda bersifat abadi, mereka mempercayai ular? Nanti kita akan membahasnya. Jika kita melihat kitab Wahyu pasal 17, kita akan mendapatkan lebih banyak informasi.
Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat, yang membawa ketujuh cawan itu. Ini adalah berbicara mengenai penampilan akhir zaman dari makhluk ini, karena malaikat memegang cawan malapetaka di tangannya. Jadi ini sesaat sebelum peristiwa akhir. Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar, yang duduk di tempat yang banyak airnya. Jadi saya menunjukkan gereja yang murtad ini. Karena pelacur di dalam Alkitab, berbicara secara spiritual, adalah suatu sistem yang murtad. Jadi pelacur ini duduk di tempat yang banyak airnya, dia ada di banyak bangsa-bangsa. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Jadi penduduk bumi, lebih mempercayai versi pelacur ini, daripada versi Allah. Dan versi yang dibawakan pelacur ini, adalah versi naga. Benar, ya. Dan dia adalah pendusta. Jadi didasarkan kepada dusta. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun. Dan aku melihat seorang perempuan, sama dengan gereja, duduk di atas seekor binatang yang merah ungu. Dan aku melihat seorang perempuan, sama dengan gereja, duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Nah, binatang yang merah ungu ini, adalah binatang yang sama dengan binatang dengan 7 kepala, dan bentuk yang berbeda. Yang kita temukan di banyak ayat, Kitab Wahyu pasal 11, Kitab Wahyu pasal 12, Kitab Wahyu pasal 13, Kitab Wahyu pasal 17. Dan binatang yang merah ungu, keluar dari lubang yang sangat dalam. Jadi ini sangat bersifat iblis. Dan perempuan itu, sama dengan gereja, memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Nah, penyembahan matahari, merupakan masalah besar pada zaman Israel, benar. Satu-satunya gereja di dunia yang memakai lambang perempuan dengan cawan emas di tangannya adalah Roma, dan tidak ada yang lain. Dan bahkan kaum Jesuit, mereka menggambarkan perempuan ini dengan cawan emas. Dan hosti dengan bentuk piringan matahari yang keluar, dengan tulisan I.H.S. di atasnya. Yang merupakan lambang dari ordo Jesuit, dan penyembahan Baal Zebul. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar. Jadi dia adalah suatu misteri, suatu rahasia. Dan segala sesuatu dilakukan di dalam kegelapan, dan di belakang layar. Benar. Dan dikatakan, pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Jadi sistem ini memiliki anak-anaknya. Dan anak-anaknya itu pun sama-sama pelacur. Dengan kata lain, mereka turut ambil bagian dalam kemurtadan yang sama, seperti ibunya. Karena anak-anaknya itu pun telah menelan doktrin ibunya. Jadi siapa anak-anak perempuan ini? Nah, di abad pertengahan, pelacur ini tidak memiliki anak-anak perempuan. Pelacur itu hanya dirinya sendiri. Kemudian paham Protestan, terpisah dari pelacur itu. Hal yang menarik di dalam konsili Tren, ketika uskup pemimpin dari Rege, berjalan masuk ke konsili, di mana ada perdebatan sengit. Apakah Alkitab yang mesti menjadi standar, atau apakah tradisi, yang mesti menjadi standar? Dan dia berkata, kalian, orang-orang menyucikan hari Minggu. Dan ini merupakan tanda dari Gereja Katolik Roma. Merupakan tanda dari kekuasaannya. Jadi kalian tidak sedang mengikuti Alkitab kalian. Kalian sedang mengikuti pengajaran dari Gereja Katolik Roma. Karena itu kalian hanyalah para pemberontak. Dan kemudian dia berkata, saya duduk sebagai ratu. Anak-anakku akan kembali kepadaku. Hari ini mereka memiliki konsili oikumene. Dan mereka sama-sama duduk di dalam konsili ini. Duduk bersama-sama untuk dibakar. Dan siapa yang menjadi pemimpinnya? Ibunya yang masih menjadi pemimpin. Dan hal yang menarik. Ibunya memiliki organisasinya sendiri, dan semua anak-anaknya masuk ke dalam organisasi oikumene, dan ibunya sedang memainkan boneka, menjadi dalangnya, agar mereka kembali kepada ibunya. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Martin, pelacur ini menunggangi binatang. Dia memiliki aspirasi politik. Tetapi pelacur itu juga seorang perempuan,
yang artinya juga memiliki aspirasi keagamaan. Mari kita melihat apa yang dilakukan para reformer dengan hal ini. Ini adalah salah satu ukiran kayu yang mereka buat gambarnya untuk Alkitab Martin Luther. Dan di dalam Alkitabnya, dia menggambarkan raja-raja dunia di sebelah sini sedang berlutut dalam penyembahan kepada binatang, dengan seorang perempuan yang sedang menungganginya. Dan perempuan itu sedang memakai mahkota 3 tingkat, dari paus. Jadi apa yang dikatakan perempuan ini? Dia menuliskan di sini ada semua aturan-aturan dan buku-buku paus. Di mana dia berseru seperti singa. Dan tidak ada seorang Kristen pun yang bisa diselamatkan, tanpa mematuhi dan menjalankan perintah paus. Dari semua kehendaknya, dari semua perkataannya, dari semua yang dilakukannya. Semua ini menunjukkan secara kuat bahwa dia adalah Kristus sejati di akhir zaman, atau antikristus yang telah menentang dan meninggikan dirinya melebihi Kristus. 2 Tesalonika 2 ayat 4. Karena Paus tidak mengizinkan orang-orang Kristen untuk diselamatkan, lepas dari kekuasaannya, meskipun kekuasaannya kosong. Baik dibentuk, maupun diperintah oleh Allah. Dan akhirnya, iblis sendirilah yang bekerja, ketika Paus mendesakkan dusta-dustanya, mengenai misa, purgatori, kehidupan biara, dan usaha-usaha manusia dan penyembahan. Yang kenyataannya, merupakan intisari dari kepausan, yang melebihi dan menentang Allah. Yang menyalahkan, yang membunuh dan yang mengusik semua orang-orang Kristen. Yang tidak meninggikan dan menghormati kekejian yang luar biasa ini. Dia sungguh-sungguh mengalihkan perkataannya, benar, dia tidak menyatakan hal yang sebenarnya. Lalu ada kisah yang sangat menarik, di dalam ukiran kayu ini. Ini berasal dari versi berbeda dari Alkitabnya. Versi yang pertama adanya 2 saksi. Yang merupakan lambang dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru Alkitab. Dan 2 saksi ini, sedang menghadapi binatang yang seperti naga. Dan binatang yang seperti naga ini, memiliki mahkota 3 tingkat di kepalanya. Ini jelas Roma. Ini adalah tiara kepausan dan yang sedang menentang 2 saksi. Lalu terjadilah semacam perlawanan dari orang yang diduga negarawan di zamannya. Jadi ketika edisi selanjutnya terbit, gambar yang sama masih ada di sana. 2 saksi dan naga. Tetapi untuk keadaan mahkota 3 tingkat, mereka menggantikannya dengan mahkota raja yang biasa di atas kepalanya. Mereka seperti sedang berkata, janganlah dibuat terang-terangan. Jadi sekali Luther diyakinkan bahwa kepausan Roma adalah antikristus. Dia tidak membuang-buang waktu, dengan memberitakannya di dalam tulisan-tulisannya, dan memakai seniman yang dia perintahkan. Lukas Cranach, untuk memperkuatnya secara visual. Luther menyuruh Cranach menggambarkan binatang yang keluar dari jurang maut. Dengan mahkota 3 tingkat, dari tiara kepausan untuk menyertai kitab Wahyu 11, dan dalam edisi pertama, bulan September tahun 1522. Dari terjemahannya dari Perjanjian Baru. Dan kemungkinan adanya keluhan dari konsili regensi kekaisaran. Tiara kepausan mesti diganti dengan mahkota yang lebih sederhana, di dalam edisi yang kedua, Desember tahun 1522. Jadi, agar tidak terlalu kentara. Tetapi Martin Luther kurang merasa senang. Pada edisi yang berikutnya, kitab itu keluar dengan kembali 2 saksi. Dan naga sekarang, lebih besar dan lebih jelek, dan masih memakai mahkota 3 tingkat yang lebih besar di atas kepalanya. Membuatnya semakin kentara. Tetapi ketika terjemahan Luther dari keseluruhan Alkitab, sedang dipersiapkan untuk publikasi di tahun 1534. Dan ketika manuskrip yang belum diidentifikasi, dari tempat kerja Cranach yang sedang mempersiapkan ukiran kayu untuknya, yang didasarkan pada bagian besar ukiran kayu Cranach yang sebelumnya. Tiara kepausan 3 tingkat dikembalikan. Dan Christoph Walter, pembaca koreksi dan pengatur setting, di toko percetakan Hans Luff, di Wittenberg, menegaskan bahwa Luther bukan hanya bertanggung jawab untuk terjemahan, melainkan juga untuk porsi besar karya seni. Luther ingin memastikan, mahkota 3 tingkat, ditaruh kembali ke naga itu, dan dengan bentuk yang lebih besar dan nyata.
Jadi ini merupakan peperangan yang sudah berlangsung, untuk jangka waktu yang sangat lama. Dan Anda bisa melihat, peperangan yang sama terjadi di antara orang-orang yang berbicara dalam bahasa yang sama. Benar. Apakah kita sekarang ini masih mengalami peperangan yang sama? Jangan menyebut Paus sebagai antikristus. Jangan. Dalam pergerakan oikumene, jangan lakukan ini, jangan menjelekkan orang ini. Jadi sekarang kita akan mencari tahu, siapa itu nabi palsu. Tadi kita sudah tahu, siapa itu naga, siapa itu binatang, dan siapa itu nabi palsu. Harap diingat bahwa pelacur itu memiliki anak-anak yang dilahirkan baginya. Anak-anak yang dilahirkan di dunia, hanyalah anak-anak Protestan, benar. Di dalam kitab Wahyu 19 ayat 20, dikatakan, maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu, yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu. Dan yang telah menyembah patungnya. Jadi di sini terdapat suatu sistem keagamaan, di mana mukjizat memainkan peranan besar, untuk meyakinkan orang-orang, apapun yang mereka lakukan, adalah selaras dengan Allah. Tetapi yang dalam kenyataan yang sebenarnya, adalah menentang kehendak Allah. Jadi ini sangat menarik. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Seharusnya nabi palsu telah mengetahui dengan lebih baik. Mereka telah memiliki banyak fasilitas, ditambah ukiran kayu tadi, yang kita teliti. Tetapi mereka duduk dalam konsili oikumene dengannya, memberitakan pengajaran mereka, dan mematuhi hukum kepausan, dan bukannya hukum Kristus. Nabi palsu itu sesungguhnya memiliki kesempatan, karena mereka pergi keluar, tetapi malah kembali lagi. Anak-anakku akan kembali, tidak akan kubiarkan mereka pergi. Dia sangat angkuh. Jadi binatang kedua, dari kitab Wahyu pasal 13, dikaitkan dengan nabi palsu ini. Dan binatang yang kedua, kita membacanya dari Wahyu 13 ayat 11, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Dan bertanduk dua sama seperti anak domba dan ia berbicara seperti seekor naga. Nah, binatang ini memiliki dua tanduk. Tadi kita telah melihat adanya kata mene. Dan juga ada kata, sudah rubuh. Dan di sini ada dua tanduk. Yang satu berkaitan dengan negara, yang satunya lagi berkaitan dengan gereja. Dan dua-duanya berbicara sama seperti naga. Bagian dari anak domba. Ini kelihatannya seperti identitas keagamaan Kristen. Karena ini anak domba, tetapi yang berbicara seperti naga. Nah, kita tahu, siapa yang memberi kekuasaan kepada binatang yang pertama, yaitu naga. Jadi, bahasa apapun yang diucapkan oleh binatang yang pertama itu, adalah bahasa naga. Dan binatang yang kedua, juga mulai berbicara sama seperti naga. Ini adalah Protestan Amerika, yang berbicara seperti naga. Jadi, ketika mereka naik mimbar, para politikus ini dan keimamatan ini, mereka berbicara bahasa binatang yang pertama. Dan kami telah menunjukkan berulang kali dalam ceramah kami, mereka ada dalam harmoni penuh, dan bahkan menandatangani dokumen secara publik, di Vatikan. Untuk menunjukkan bahwa mereka dalam keadaan selaras dengan cara berpikir Roma. Dan Roma berdusta, menurut kitab suci. Dan binatang yang kedua mempraktekkan semua kekuasaan, binatang yang pertama. Nah, binatang yang pertama, adalah suatu kuasa yang menganiaya. Dan jika Anda tidak mematuhinya, maka ada akibatnya, inkuisisi, dan ranjang penyiksaan, segala macam. Nah, binatang yang kedua akan melakukan hal yang sama. Ia akan memaksa orang-orang. Ia menyebabkan seluruh bumi, dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, yang luka parahnya telah sembuh. Bagaimana caranya? Dengan membuat undang-undang, memaksa semua orang untuk mematuhi norma dan standar tertentu, yang mereka buat. Dan semua itu merupakan hukum, yang sesungguhnya milik binatang yang pertama, Roma. Dan bagaimana caranya binatang kedua ini meyakinkan orang-orang, bahwa Allah ada di pihaknya? Dengan mukjizat-mukjizat yang dilakukannya. Benar. Dan kita mengetahui, nabi palsu itu, yang melakukan mukjizat-mukjizat itu, jadi mari kita membacanya. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda, yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Jadi di sini ada keterangan, nabi palsu, dialah yang mengadakan mukjizat-mukjizat. Dan dia bekerja sama dengan binatang yang pertama. Jadi, Martin, ketika api turun dari langit,
Itu merupakan lambang dari pencurahan Roh Kudus. Tetapi burung-burung itu, burung-burung najis. Jadi ini adalah Roh Kudus palsu, yang memimpin orang-orang ke jalan taman. Carilah pengajaran dan kesaksian, siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Jadi gereja-gereja Protestan, dengan Injil kemakmuran dan Injil yang melakukan mukjizat-mukjizat mereka, sedang membawa orang-orang kembali ke Roma. Dan kita telah melihat Kenneth Copeland melakukannya, demikian juga para pemimpin besar Injili melakukannya. Kita telah melihat Rick Warren melakukannya. Kita telah melihat mereka semuanya membawa orang-orang kembali ke Roma. Jadi nabi palsu, atau paham Protestan yang jatuh, benar-benar selaras dengan sistem ini. Jadi tiga unsur adalah, naga, paham spiritisme, paham spiritualisme. Unsur kedua, unsur binatang, paham Katolik Roma. Dan unsur yang ketiga adalah, nabi palsu. Jadi dalam satu pengertian, ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Semua kekuasaan telah diberikan kepada anak. Semua orang menyembah sujud kepada Roma. Dan Roma yang mendikte. Dan semua penghakiman sudah diserahkan kepada perempuan itu. Dia yang menentukan, apa yang benar, apa yang salah. Dan roh-roh palsu ini menyelubungi mereka, dan hal inilah yang memberi mereka kesempatan untuk bersatu. Benar, mereka tidaklah bersatu dalam kebenaran, melainkan dalam kesalahan. Jadi, ketika kita berbicara mengenai nabi palsu, kita sedang berbicara mengenai pergerakan nubuatan palsu yang dilembagakan. Istilah nabi palsu bisa diterapkan kepada perorangan. Bisa juga diterapkan kepada lembaga. Jadi pada zaman, sebelum adanya paham Protestan, hanya ada satu kemungkinan besar nabi palsu, sebagai suatu lembaga, yakni Roma. Ketika paham Protestan terpecah ke dalam faksi-faksi, dan yang menunjukkan roh penganiayaan yang sama kepada pihak-pihak yang berbeda dari mereka, seperti yang sudah dilakukan Roma. Banyak muncul nabi-nabi palsu. Kenyataannya, Kristus telah memperingatkan mengenai nabi-nabi palsu ini. Kita bisa membacanya di kitab Matius, dan kitab Yohanes. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Kita baru mendengar, bahwa binatang yang kedua akan menyesatkan, benar, ya. Berapa banyak faksi Protestan di dalam binatang itu? Ribuan faksi. Bahkan ada yang mengatakan lebih dari 3.000 faksi. 1 Yohanes 4 ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi kita tidak perlu melihat kepada perorangan. Kita bisa melihat lembaga-lembaga, semua ribuan lembaga ini, yang mengkhotbahkan Injil kemakmuran. Dan memberitakan Injil bahwa hukum tidak ada lagi, tetapi mereka menuruti hukum kepausan. Sungguh luar biasa. Kitab Yeremia 51 ayat 9 berkata, kami tadinya mau menyembuhkan Babel. Tetapi ia tidak dapat disembuhkan, tinggalkanlah dia. Marilah kita pulang masing-masing ke negerinya. Sungguh, penghukumannya sudah sampai ke langit, sudah menjangkau awan-awan. Jadi itu merupakan peringatan kepada Babel perlambangan, Babel yang mula-mula. Allah hendak memulihkan dia, tetapi dia tidak bisa dipulihkan. Jadi, tinggalkan dia, keluarlah daripadanya. Nah, kapan sebetulnya Allah ingin memulihkan Babel? Sejak dari permulaan. Mereka telah mempunyai kesempatan, sama seperti Raja Nebukadnezar, yang menerima kebenaran. Tetapi generasi yang berikutnya, malah semakin memburuk. Hingga tiba firman, Mene, Tekel, Ufarsin. Itu berakhir. Jadi larilah dari Babel, dia akan dimusnahkan. Hal yang sama berlaku untuk penggenapan Babel. Kitab Wahyu 19 ayat 20, maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu. Jadi itu adalah sistem keagamaan dalam paham kekristenan, paham Katolik dan paham Protestan yang jatuh. Yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu. Dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Iblis mesti menunggu 1000 tahun selanjutnya, sebelum dia dibinasakan. Dan sama seperti di dalam kitab Wahyu, demikian juga di dalam kitab Yeremia, Babel bisa saja disembuhkan. Bisa saja disembuhkan. Ada pergerakan Protestan. Mereka memiliki kesempatan. Mereka mengadakan konsili Tren. Mereka memiliki firman Allah, tetapi mereka menolaknya, dan menempatkan tradisi melebihi firman Allah. Dan mereka dengan sangat berani untuk mencari dan menggali manuskrip dari kotak keranjang sampah dan melanggar. Manuskrip yang asli,
dan yang mengeluarkan ratusan versi, yang berbeda dari receive text. Dan yang sesuai dengan Babel. Yang sesuai dengan teori mereka. Jadi pada dasarnya, apa yang kita lihat di dunia, adanya pertentangan kehendak. Kitab Matius 6 ayat 10 berkata, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Martin, kehendak Allah hanya dilakukan sekarang ini di surga, dan tidak di bumi. Jadi, sesuatu mesti terjadi. Bumi ini dan pemberontakan ini, mesti dihancurkan. Sehingga kehendak Allah bisa dilakukan di dalam sorga dan di bumi. Markus 3 ayat 35, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi, ketika berkaitan dengan cara yang benar, dengan cara yang salah, jika Anda melakukan kehendak Allah, maka Anda menjadi bagian dari keluarga Allah. Jika Anda tidak melakukan kehendak Allah, aku tidak mengenal kamu, kamu yang melakukan kejahatan, melawan hukum Allah. Efesus 6 ayat 6, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ibrani 10 ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi apakah Anda bisa menerima janji Allah, tanpa melakukan kehendak Allah? Tidak bisa. Jadi, di mana Anda menemukan kehendak Allah, di dalam hukum. Dan pastikan Anda membaca hukum yang benar. Jadi, kalau kita membaca semua ayat-ayat ini, Anda bisa melihat kehendak Allah, kehendak Allah. Di dalam kitab Yakobus 2 ayat 8 akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, yaitu 10 perintah Allah, lakukan saja. Inilah mereka yang menjalankan perintah Allah, dan memiliki iman kepada Yesus. Jadi, kehendak Allah, adalah sangat penting. Ini di satu sisi. Di sisi lainnya adalah lawan dari hal itu. Apa yang menjadi lawan melakukan hal yang baik? Mari kita membacanya di dalam kitab 2 Raja-Raja 17 ayat 13. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku. Sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu. Dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku, para nabi. Jadi apa itu kejahatan? Melawan hukum Allah. Jadi Babel adalah suatu sistem yang telah melenyapkan hukum Allah. Penyembahan berhala merajalela. Roma menghilangkan hukum kedua, yakni jangan kamu menyembah berhala. Roma telah mengubah hukum keempat, hukum Sabat, yang mengikat kita kepada Allah, sebagai pencipta, dan penebus. Dan yang mengikat umat kepada dirinya sendiri. Dan yang mengubahkannya ke hari Minggu. Babel sudah rubuh, kita telah membacanya berulang kali, dan dia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. Saya pikir, kita sudah memahaminya. Mari kita membaca pernyataan dalam buku The Great Controversy, Kemenangan Akhir, halaman 603. Ayat ini menunjuk ke suatu masa. Ketika pengumuman mengenai jatuhnya Babel, seperti yang diberitakan oleh malaikat kedua dari Wahyu 14 ayat 8, akan diulangi. Dengan penyebutan tambahan-tambahan dari kebusukan yang telah merasuki berbagai organisasi, yang membentuk Babel. Sejak pekabaran itu pertama kali diberikan, di musim panas, tahun 1844. Suatu keadaan mengerikan dari dunia keagamaan, di sini digambarkan. Dengan setiap penolakan akan kebenaran, pikiran orang-orang akan semakin gelap. Hati mereka semakin membandel, sampai mereka benar-benar terbenam dalam pemberontakan yang tidak bisa diubahkan. Dalam penentangan kepada peringatan, yang Allah telah berikan, mereka akan terus-menerus menginjak-injak salah satu hukum dari 10 hukum Allah. Sampai mereka melakukan penganiayaan kepada orang-orang yang mematuhi hukum tersebut. Kristus disepelekan, dalam penghinaan yang ditujukan kepada firman-Nya dan umat-umatnya. Ketika pengajaran paham spiritualisme, seperti yang diterima oleh gereja-gereja, ini merupakan unsur naga. Pembatasan yang diberikan kepada hati yang bersifat daging, dihilangkan. Dan pengakuan agama, akan menjadi kedok untuk menyembunyikan dosa-dosa paling mendasar. Suatu kepercayaan kepada perwujudan spiritual, membuka pintu bagi roh-roh penyesat dan pengajaran setan-setan. Maka pengaruh para malaikat jahat, akan terasa di dalam gereja-gereja.
Ini sungguh luar biasa. Kaum Jesuit bahkan mengatakan, kita bisa memakai pengetahuan yang diungkapkan oleh roh-roh jahat, oleh iblis itu sendiri. Yang jelas, dalam pemanggilan arwah, dan perwujudan-perwujudan lainnya. Jadi mereka bekerja sama dengan semua perwujudan-perwujudan ini. Roh-roh palsu itu datang, dan seperti baru kita baca, diterima dan dianggap roh yang baik. Mari kita pastikan dengan sungguh-sungguh, kita tidaklah bersifat menghakimi di sini. Kita mesti menemukan pengajaran ular. Dan dusta-dusta ular, ada di dalam sistem ini. Mari kita menelitinya. Kitab Kejadian 3 ayat 1, ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman. Hal ini segera menimbulkan keraguan-raguan. Dan apa yang dikatakan ular, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kejadian 3 ayat 4, apa yang diajarkan Roma? Ini adalah katekismus dari gereja Katolik. Gereja mengajarkan bahwa setiap jiwa spiritual bersifat kekal. Jiwa tidaklah mati, ketika jiwa terpisahkan dari tubuh pada saat kematian. Siapa yang mereka percayai? Ular atau Allah? Ular. Apakah mungkin, mereka sekedar tertipu? Ataukah mereka benar-benar tahu, Allah mengatakan hal yang berbeda? Mari kita menelitinya, dari sumber, The New Catholic Encyclopedia, artikel Immortality. Jiwa di dalam perjanjian lama berarti, bukan bagian dari manusia, melainkan manusia seutuhnya sebagai makhluk hidup. Hal yang sama di dalam perjanjian baru, jiwa menyatakan kehidupan manusia, kehidupan dari objek sadar dari perorangan. Penafsiran baru-baru ini telah mempertahankan bahwa perjanjian baru tidaklah mengajarkan kebakaan jiwa, dalam pengertian Helenistik. Adanya prinsip kebakaan sesudah kematian. Jadi mereka mengetahui, Alkitab tidak mengajarkannya. Tetapi kami mengajarkannya, dalam pertentangan langsung kepada Allah. Ini adalah paham spiritualisme. Ini merupakan doktrin naga. Jadi, dalam pembangkangan kepada firman Allah, mereka berkata, kami mempercayai ular. Ini merupakan doktrin resmi mereka. Nah, hal menarik, baik Luther maupun Tyndale mengungkap doktrin dari jiwa yang tidur. Dengan kata lain, orang mati tidak tahu apa-apa. Dan akan adanya kebangkitan, baik untuk kehidupan kekal, atau kematian kekal, lenyap selamanya. Jika Anda berdosa, Anda akan mati. Anda tidak berada di tempat pertengahan, di mana Anda bisa bermain kartu, dan pesta, di tempat yang mereka agungkan, sebagai neraka. Bagaimana dengan dusta yang kedua? Engkau akan sama seperti Allah. Ini adalah katekismus Katolik Roma, yang berkata, firman itu menjadi daging, untuk membuat kita, turut ambil bagian dalam kodrat ilahi. Inilah sebabnya, mengapa firman itu menjadi manusia, dan anak Allah menjadi anak manusia, sehingga manusia. Dengan memasuki persekutuan dengan firman. Dan yang menerima pengangkatan anak ilahi, dan menjadi anak Allah. Karena anak Allah yang menjadi manusia, sehingga kita bisa menjadi sama seperti Allah. Martin, ini sungguh luar biasa, bukan? Itu adalah paham New Age, zaman baru. Satu-satunya anak Allah, menghendaki kita turut ambil bagian dalam keilahiannya. Mengenakan sifat alamiah kita, sehingga dia yang menjadi manusia, bisa membuat manusia sama seperti Allah. Doktrin ular, sifat takabur dalam tahap yang paling tinggi. Dan merupakan pengajaran resmi dari Gereja Katolik Roma. Jadi kalau saya duduk satu meja dengannya, dan berkata, saya sepaham dengan tujuan Anda, maka saya sedang berdosa kepada Allah, benar, ya. Tuntutan kepausan menjadi ilahi. Di samping sejumlah besar tuntutan kepausan di abad pertengahan, yang menjadi Allah di bumi. Paus-paus modern juga tidak meniadakan tuntutan semacam itu. Dan Paus Leo mengatakan mengenai kepausan. Pikiran kami mengarah kepada kelompok sangat besar orang-orang, yang tidak mengenali kesukacitaan yang memenuhi hati Katolik. Ada yang karena ketidaktahuan mereka sama sekali mengenai Injil. Ada juga karena menolak kepercayaan Katolik, meskipun mereka menyandang nama orang-orang Kristen. Pemikiran ini telah menjadi sumber, dan masih menjadi sumber kekhawatiran bagi kami. Ini dengan huruf besar. Allah berkata, marilah kita menciptakan manusia, menurut gambar dan rupa kita. Kejadian 1 ayat 26, ini menyatakan kesombongan Martin. Adalah tidak mungkin untuk memikirkan sejumlah besar umat manusia, menyeleweng dari jalan yang benar. Ketika mereka meninggalkan kami, ini adalah Allah yang lain. Tanduk kecil akan mengucapkan kata-kata hujat. Nah, ini merupakan kata-kata hujat.
Benar. Dan yang tidak mengalami perasaan kesedihan paling mendalam. Dan karena kami menempati kedudukan Allah yang Maha Kuasa di bumi. Ini benar-benar penuh kesombongan. Dan karena mereka tidak bisa jatuh, pernyataan ini tidak bisa ditarik kembali. Jadi bagaimana dengan tuntutan yang ketiga, mengetahui yang baik dan yang jahat? Katekismus dari Gereja Katolik, artikel 3 Kebebasan manusia. Allah telah menciptakan manusia, suatu makhluk rasional, memberikan kepadanya keagungan seseorang yang bisa memulai dan mengendalikan tindakan-tindakannya sendiri. Allah menghendaki agar manusia dibiarkan dengan pemikirannya sendiri. Sehingga dia bisa dengan kemampuannya sendiri, mencari penciptanya. Hingga mencapai kesempurnaannya sendiri secara bebas dan penuh dengan berpaut kepadanya. Apakah ini Alkitabiah? Tidak. Alkitab berkata, tidak ada yang mencari Allah. Tidak seorang pun. Roma 3 ayat 11. Inilah alasan, mengapa mereka mengeluarkan pernyataan seperti ini. Jika saja, engkau mendengar semua perintahku. Kedamaianmu akan seperti sungai yang mengalir. Jadi siapa yang menentukan apa yang benar, apa yang salah, manusia atau Allah? Sesuai pernyataan ini, manusia. Ini adalah doktrin ular. Ini adalah doktrin iblis. Dan jika Anda duduk sepaham dengan sistem ini, Anda sedang berdosa. Anda turut ambil bagian. Keluarlah daripadanya, hai umat-umatku. Sejak Konsili Vatikan II, suatu konsensus yang cukup luas dalam literatur teologia, menyarankan. Nah, coba kita meneliti, siapa yang berbicara di sini? Richard M. Gula, dari bukunya Reason Informed by Faith. Dia adalah seorang profesor teologia Jesuit. Ini adalah doktrin Katolik mereka. Ini adalah doktrin ular. Pribadi manusia merupakan poin paling cocok untuk tinggal landas, bagi menerangkan arti moralitas secara umum. Dan untuk menyediakan kriteria mendasar, yang perlu dalam menangani pertanyaan-pertanyaan moral khusus. Untuk mengatakan bahwa pribadi dipertimbangkan secara selayaknya adalah norma moralitas, tidaklah menurunkan Allah dari tahtanya. Dan yang menaikkan pribadi manusia, kepada nilai-nilai tertentu. Tetapi ini memang menaikkan. Karena Anda mengatakan, manusia merupakan titik tinggal landas, maka kita tidak mesti mendengarkan Allah. Ini tidak menurunkan Allah dari tahtanya, melainkan membiarkan Allah di tahtanya. Ya, karena Anda mengetahui yang terbaik, antara kebaikan dan kejahatan. Benar. Keuntungan besar dengan memiliki otoritas yang dilembagakan dalam magisterium, tampuk kekuasaan gereja. Adalah dengan menyediakan suatu struktur, yang bisa membawakan bersama. Secara bekerja sama dan cara saling melengkapi, pengalaman dan pandangan dari berbagai sudut pandang. Untuk mencapai ungkapan kebenaran secara penuh, mengenai kehidupan moral yang mungkin. Jadi, dari mana Anda mendapat nilai-nilai moral? Dari konsensus. Dan dari para pemimpin tertinggi. Benar. Maka jika ada para penyeleweng di kelompok Anda, maka sudut pandang moral dan standar moral Anda, akan sangat rendah. Dan ketika kita melihat kekejaman-kekejaman yang telah dipraktekkan oleh lembaga ini, dan Tuhan sudah diyakinkan, bahkan media berita, yang menceritakan mengenai pedofilia, dan kegiatan-kegiatan memuakkan, yang terjadi di dalam lembaga ini. Maka jika itu menjadi kompas moral, bagi kita untuk menilai moralitas, maka Tuhan yang mesti menolong kita. Tambahan pula, di tengah-tengah banyak suara yang saling bertentangan, yang menyuruh kita melakukan sesuatu, dan begitu banyak komunitas berbeda, yang melontarkan gambaran hal kehidupan yang layak. Kita beruntung, memiliki magisterium yang mengajari kita hal-hal moral. Nah, Martin, menanggapi hal itu, saya ingin berkata, kita sungguh beruntung, memiliki firman Allah yang mengajari kita perihal moral. Sungguh sulit dipercaya, tanggung jawab utama dari magisterium adalah untuk menolong kita memahami Injil di zaman kita. Dan untuk mempromosikan penyerapan kita kepada nilai-nilai mendasarnya. Tidaklah mengherankan, kita memiliki perundang-undangan yang begitu menyimpang, sekarang ini. Yang sama sekali bertentangan dengan firman Allah, dan yang dianggap sebagai hal kesalehan. Karena ini cocok dengan zaman kita. Benar. Jadi formula, tidak ada yang salah dengan keputusan yang diambil hati nurani, merupakan suatu penyelewengan total kepada fungsi sejati hati nurani. Hati nurani mesti diberi informasi. Untuk para penganut Katolik untuk membuat suatu keputusan yang berkaitan dengan hati nurani. Dengan tidak memperdulikan, atau tidak mematuhi magisterium, berarti tidak memenuhi tuntutan. Untuk bertindak sebagai seorang Katolik setia dan yang sesuai dengan hati nurani yang diberi informasi. Nah,
kita baru saja membicarakan mengenai kemerdekaan, tentang hati nurani. Dari mana hati nurani Anda berasal, Martin? Dari Alkitab. Dari Alkitab. Mari kita tegaskan buat orang-orang, dari Alkitab, dari Alkitab. Dari Alkitab, kita mendapat informasi bagaimana hati nurani kita mesti diberi informasi. Orang-orang ini berkata, bukan. Mereka berkata, Anda bahkan bukan seorang Katolik, jika tidak mendengarkan mereka. Ya, Dan hal ini juga berlaku bagi denominasi lainnya, yang duduk dalam konsili oikumene dengan sistem ini. Benar. mengesampingkan doktrin mendasar Alkitab. Demi keselarasan, apakah dua orang bisa berjalan bersama, kecuali mereka bersepakat? Dan bagaimana hati nurani terkena dampaknya, jika Anda melakukan hal ini, sungguh sulit dipercaya? Nah, di tahun 2018, orang-orang berkata, wah itu kepausan di zaman abad pertengahan. Bukan, ini adalah kepausan dari sepanjang zaman. Otoritas Paus, bagian 1, ini merupakan jawaban Katolik, ketika mereka bertanya pertanyaan ini. Di dalam traktat jawaban Katolik yang lain, kami telah menunjukkan bahwa para bapak gereja mengakui bahwa Yesus telah membuat Petrus menjadi batu karang. Di mana Yesus akan mendirikan gerejanya, hal ini memberi Petrus suatu hak istimewa. Sehingga ketika Petrus pergi ke Roma, dia meninggalkan para penerusnya di sana. Kemudian saya akan membaca bagian yang disorot. Karena asal mulanya yang unggul, semua gereja-gereja harus setuju kepada Roma. Ini adalah kesombongan, yang berasal dari sumber mereka sendiri. Dan mereka semua, dalam tahap ini setuju. Tetapi bagi saya pribadi, standar saya hanyalah Alkitab. Standar mereka dan norma mereka bisa saja mengajarkan banyak filsafat Greka yang mereka sukai. Tetapi itu tidaklah Alkitabiah. Kemudian dengan kesombongannya, dalam menempatkan diri Anda di tahta putih besar, di antara dua kerubium. Dengan 4 makhluk hidup, yang mendampingi Anda. Merupakan suatu penghujatan yang sangat luar biasa. Dan Paus yang sekarang telah melakukan hal ini, dalam berbagai kesempatan. Jadi Paus ini sama bersalah seperti para pendahulunya. Karena Allah digambarkan di dalam Alkitab, duduk seperti itu. Jadi, apakah sistem ini Babel? Ya. Mari kita pastikan, mari bertanya kepada Jesuit untuk penjelasannya. Jadi bagaimana hal ini mempengaruhi penggunaan kitab suci, menurut Roma? Jadi, tradisi moral Katolik telah menyatakan 2 sumber sebagai tempat mendapatkan pengetahuan moral. Kitab suci dan hukum alami. Hukum alami adalah filsafat Greka. Karena telah begitu perhatian untuk mencari landasan umum bagi kehidupan moral yang bisa diterapkan bagi banyak orang, tradisi Katolik telah lebih mengutamakan hukum alami sebagai sumber utama bagi pengetahuan moral. Dengan terang-terangan mengesampingkan kitab suci. Sementara dari luarnya, memberikan penampilan berdasarkan Alkitabiah, ini sungguh-sungguh sombong. Sementara dari luarnya, nampak memberikan kesan, berdasarkan Alkitabiah bagi teologi moral. Pembuktian teks, benar-benar tidak mengizinkan kitab suci, untuk memasuki tenunan refleksi teologia moral. Martin, jika Anda membaca hal itu, keluarlah daripadanya, hai umat-umatku, agar kamu tidak turut ambil bagian dalam dosa-dosanya. Sistem ini akan menuju kepada kebinasaan. Menuju kepada lautan api. Jika Anda ingin diikat bersamanya, maka pastikan, ini akan berakhir di lautan api. Karena penafsiran mereka didasarkan kepada keadaan sejarah, teks Alkitabiah harus ditafsirkan agar bisa diterapkan kepada keadaan yang ada sekarang. Jadi tulis ulang Alkitab guna memenuhi keinginan Anda. Dan hal ini, terdengar, telah diterapkan oleh berbagai denominasi. Kita selalu mendengar hal itu, ada kritik yang lebih tinggi. Kita mesti menerapkan Alkitab ke zaman kita. Apakah topik mengenai aborsi? Apakah topik mengenai homoseks? Apakah topik mengenai jenis kelamin? Apapun topik yang dibahas, kita mesti menafsirkan ulang Alkitab. Tidak bisa. Anda mesti membaca Alkitab apa adanya. Dan Anda mesti membawa diri Anda selaras dengan standar Alkitab, dan bukan kebalikannya, menurunkan standar Alkitab, guna memenuhi kebutuhan Anda. Wah, Martin, saya mesti menenangkan diri. Saya agak sedikit emosional, ketika saya membaca kekejaman Babel, yang ada di sini. Martin, ini adalah sebuah buku yang amat mengagumkan. Ini diterbitkan di tahun 1946, oleh Moody Press, yang berjudul, The Bible and the Roman Church. Martin, ini belumlah terlalu lama, tahun 1946. Wah, itu sebelum waktu Anda. Ya, saya pikir, juga sebelum waktu Anda. Ya,
sekitar 3 tahun. Mari kita dengarkan apa yang ditulis orang-orang pada masa itu. Oh, hati saya merindukan para ahli teologia dan para pengkhotbah yang masih memberitakan firman Allah. Saya menginginkan gereja saya kembali. Para reformator menganggap kitab suci sebagai aturan satu-satunya bagi iman dan praktek. Dan para anak-anak reformator melemparkan aturan itu keluar jendela. Tercarik-carik oleh tangan kritikus, yang cekatan dan yang tidak saleh. Dengan Alkitab, ada Allah Alkitab. Ketika kita menuduh Roma dengan penyembahan kecil, pengagungan patung-patung, benda-benda keramat, dan seterusnya. Dia menuduh balik dengan tuduhan penyembahan berhala, di dalam paham Protestan. Setelah menolak Allah Alkitab, telah menciptakan suatu Allah baru, produk dari pemikiran murtad. Roma tidaklah takut kepada paham modern. Ini merupakan kolam pemancingannya. Karena hati manusia tidak bisa dipuaskan oleh paham modern yang samar-samar, keadaan tidak pasti, dan yang menyerupai uap. Roma menunjukkan dirinya kepada orang-orang yang berada di bawah pengaruh yang melemahkan dari paham Protestan. Dan menawarkan otoritas gereja, yang didirikan oleh Yesus Kristus, yang menggantikan keadaan tidak menentu, yang membingungkan dari paham ketidakpedulian. Ini begitu indah, dinyatakan. Nah, ada yang berkata, wah, bahasanya terlalu rumit. Nah, belajarlah. Baca kembali, dan pahami apa yang mereka katakan. Saya bertanya-tanya, kira-kira apa yang akan dituliskan orang ini, jika sekiranya dia hidup sekarang ini? Mungkin, dia begitu diindoktrinasi, dan duduk di dalam konsili oikumene, sehingga dia tidak lagi menuliskan apapun juga. Tetapi setidak-tidaknya, otaknya masih bisa mengamati. Ini adalah paham Protestan, di tahun 1946 Martin. Apa yang mereka ajarkan mengenai pendamaian, suatu topik paling utama dalam Injil. Kitab Yesaya 53 ayat 12, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang. Dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Kitab Markus 15 ayat 28, demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Jadi ada nas Alkitab di dalam perjanjian lama, dan penggenapannya di dalam perjanjian baru, dan ini merupakan intisari keselamatan, yaitu pendamaian. Tetapi Roma berkata, tidak ada pendamaian. Yesus tidaklah mati untuk Anda. Anda tidaklah diselamatkan oleh darah anak domba. Itu pengajaran Babel. Anda diselamatkan oleh perbuatan Anda. Jadi, salah satu perbuatan adalah penyucian hari Minggu. Surat Kerasulan Dies Domini, dari Paus Yohanes Paulus II. Kepada para uskup, pejabat gereja dan umat yang setia. Kita hanya membaca yang berwarna biru. Paus Leo XIII, dalam surat ensiklikalnya Rerum Novarum. Berbicara tentang hari Minggu, sebagai hak para pekerja, yang mesti dijamin oleh negara. Jadi, pada akhirnya, kita tiba kepada inti permasalahan. Di sini ada hukum, yang merupakan hukum Katolik Roma. Dan Paus Leo, dalam surat ensiklikalnya, Rerum Novarum, yang membicarakan mengenai tatanan ekonomi sosial. Berkata, negara mesti memaksakan dan menjamin kesucian hari Minggu. Dan sesuai dengan perkataan Anda, inti permasalahannya, di sini ada otoritas Allah yang dikontraskan dengan otoritas ular. Tepat sekali. Jadi ada dua pernyataan otoritas yang saling bertentangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Mengapa? Karena akulah pencipta, dan penebus. Ini merupakan hari Sabat, hari yang ketujuh, yang kuperintahkan. Lalu, datanglah Roma yang berkata, tidak, harus hari pertama dalam pekan. Saya akan melakukan cara saya, dan negara mesti menjaminnya. Jadi, ketika negara menjamin hal ini, maka berarti sedang melakukan perintah binatang yang pertama. Dan yang sedang memaksakan penghinaan dari kekuasaan keimamatannya. Dan karena itu, bukanlah pertanyaan mengenai hari, melainkan pertanyaan mengenai kekuasaan, yang kebetulan dikaitkan dengan hari. Jadi kita mesti memastikan, siapa itu Babel,
dan mengapa orang-orang mesti memisahkan diri daripadanya. Ya, dan adanya kebingungan orang-orang banyak mengenai penghinaan dari binatang ini. Benar. Mari kita meneliti lebih mendalam. Ini adalah katekismus yang dijelaskan. Ini merupakan edisi forum Bellarmine. Bellarmine adalah seorang kardinal, dan di sini ada bukunya Catechism Explained. Dan dia berbicara mengenai hukum-hukum Roma. Dan dia berbicara mengenai 6 perintah gereja. Nah, perintah dari gereja ini tidak ada kaitannya dengan 10 perintah Allah. Ini hanya sekedar penjelasan dari satu perintah, yaitu mengenai perintah hari Sabat. Mari kita membacanya. 6 aturan gereja merupakan perluasan dari perintah ketiga dari 10 perintah Allah. Nah, kita mesti mengingat, mereka menghilangkan perintah yang kedua. Jadi perintah yang ketiga, seharusnya adalah perintah yang keempat. Jadi ini adalah perintah hari Sabat, yang merupakan hukum keempat di dalam Alkitab. Tetapi mereka membuatnya menjadi hukum yang ketiga, karena di dalam kesombongannya, mereka menghilangkan hukum yang kedua. Jadi mereka bisa menyembah patung, dan menyembah pacamama, jika mereka mau. Hukum pertama gereja, perhatikan lagi, ini bukannya Alkitab. Perintah pertama gereja, mengharuskan umat yang setia, untuk beristirahat, dari pekerjaan tertentu, di luar hari Minggu. Untuk mengucap syukur kepada Allah, karena rahmat-Nya yang khusus. Perintah kedua gereja, menabiskan mana, di mana pada hari Minggu. Dan hari-hari raya wajib lainnya, yang mesti dirayakan. Perintah ketiga dan keempat gereja, mewajibkan kita untuk mengakui dosa-dosa dan mengikuti komuni, sekurang-kurangnya 1 kali, 1 tahun. Saya pikir, Alkitab mengatakan, kita mesti mati setiap harinya, Martin. Wah, sekali setahun sudah cukup. Kita tidak usah khawatir mengenai hal itu. Perintah yang kelima, menyuruh kita untuk menyokong para pastor kita. Dan perintah keenam, melarang kita untuk menikah dengan orang non-Katolik, atau mensahkan pernikahan di waktu-waktu yang dilarang. Jadi, ini adalah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kekuasaan gereja, untuk mengumumkan hari-hari perayaan. Lalu dikatakan, kita berada di bawah kewajiban yang mendetail, untuk mengikuti peraturan-peraturan gereja. Bukan kepada hukum-hukum Allah, karena tidak menurut kepada aturan gereja. Adalah ketidakpatuhan kepada Kristus. Ini pastilah Kristus yang lainnya. Karena Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapinya. Tidak satu iota atau satu titik pun akan ditiadakan dari hukum Taurat. Matius 5 ayat 17-18. Jadi Kristus telah menganugerahi gereja kekuasaan yang sama, di mana Kristus sendiri telah menerimanya dari Bapanya. Kristus berkata kepada para muridnya, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yohanes 20 ayat 21. Jika gereja menyuruh kita melakukan sesuatu, ini sama seperti Kristus yang menyuruhnya, karena dia berkata, apa yang kamu ikat di dunia ini, akan terikat di sorga. Matius 18 ayat 18, dalam tidak mematuhi gereja, berarti kita juga tidak mematuhi Kristus. Tetapi mereka juga lupa, bahwa Kristus juga berkata, engkau tidak bisa mengubahkan hukum. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kitab Matius 15 ayat 9. Seperti yang Kristus katakan kepada para muridnya, barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Lukas 10 ayat 16. Tuhan kita berbicara mengenai gereja sebagai suatu kerajaan. Dia juga membandingkannya kepada suatu kawanan. Untuk mengajari kita, para anggota-anggota gereja mesti mematuhi atasan keimamatan mereka. Ini adalah kesombongan di tingkat yang paling tinggi. Dan hal itu juga menyusup ke seluruh denominasi. Dan mereka juga mesti mengubahkan ayat Alkitab itu juga. Setiap masyarakat diharuskan membuat undang-undang, di mana para anggota-anggota mesti mematuhi. Hal yang sama dilakukan gereja. Dan oleh mulut gereja, Allah telah menyatakan kehendaknya bagi kita. Karena itu, barang siapa yang melanggar salah satu perintah gereja, berarti melakukan suatu dosa besar. Alkitab berkata, barang siapa melanggar salah satu perintah Allah, dia bersalah terhadap seluruhnya. Yakobus 2 ayat 10. Jadi di sini, ada 2 kehendak Martin. 2 kehendak. Katekismus ini berlanjut, para penguasa gereja diberi kekuasaan untuk menyuruh para umat yang setia, untuk menuruti perintah-perintah gereja apapun, untuk alasan tertentu. Wah, ini sungguh luar biasa. Jadi gereja bisa membatalkan aturan-aturannya. Sedangkan hukum-hukum Allah bersifat kekal. Tidak ada satu iota, atau satu titik pun dapat dihilangkan dari hukum. Jadi ketika gereja menghendaki Anda berbuat dosa, itu bisa saja dilakukan. Jika Anda ingin mengadakan pesta, lakukan saja dengan membayar surat pengakuan dosa. Ini sama seperti orang yang datang kepada Tetzel, saya ingin membeli surat penghapusan dosa, karena saya ingin melakukan kejahatan.
Dan Tetzel memberinya. Dan dia mengambil uangnya, ketika mereka sedang melintasi hutan. Semua uang yang sudah didapat dari penjualan surat penghapusan dosa, orang itu merampoknya, sehingga dia diseret ke pengadilan. Tetapi orang itu, menunjukkan surat penghapusan dosa, dan berkata, Tetzel telah memberi saya surat penghapusan dosa. Saya bisa bebas dari penjara. Ya, benar. Dan hakim membuang surat itu. Ini sungguh menggelikan, sulit dipercaya. Dan ini ada dalam buku Catechism Explained. Mari kita menegaskan kembali, perintah pertama gereja. Dengan kata lain, perintah paling utama di dalam gereja adalah penyucian hari Minggu dan hari-hari perayaan. Orang-orang tidak menyadari, ini merupakan intisari permasalahan. Ini hanya sekedar hari, tidak lebih dari itu. Membawakan kembali kekuasaan. Itulah sebabnya mereka menegaskannya. Dalam perintah pertama gereja, pemeliharaan hikmat hari-hari perayaan diwajibkan bagi kita. Ada 7 perayaan bagi Tuhan kita, 5 perayaan bagi Bunda Maria, dan 3 perayaan bagi orang-orang kudus. Jadi di sini ada pertanyaan, di dalam buku Katolik Christian Instruct. Apakah gereja Katolik memiliki kekuasaan dalam merubah hukum Allah? Jawab, sebagai gantinya hari ke-7. Dan perayaan-perayaan lain di dalam hukum lama, gereja telah menetapkan hari Minggu. Dan hari-hari kudus, untuk dirayakan bagi penyembahan Allah. Dan hal ini, kita diwajibkan untuk menyucikannya. Sebagai akibat dari perintah-perintah Allah, menggantikan hari Sabat zaman kuno. Jadi, gereja mengakui gereja yang melakukannya. Ini adalah kejahatan melawan Allah. Suatu kejahatan yang berlangsung sampai hari ini. Dan yang bahkan dimuat di dalam ensiklikal Laudato Si. Paus Francis menuliskan di dalam Laudato Si. Negosiasi internasional tidak bisa membuat kemajuan yang berarti, karena posisi yang diambil oleh negara-negara yang menempatkan kepentingan nasional mereka di atas asas kebaikan untuk bersama. Jadi raja-raja di dunia mesti menyerahkan kekuasaan mereka kepada binatang. Mereka tidak bisa memiliki otonomi. Mereka harus melakukan apa yang diperintahkan Roma. Itulah yang dikatakannya. Itulah hal yang diramalkan oleh kitab Wahyu, hal yang akan terjadi. Dan kita akan melihat, ini sudah terjadi. Benar. Lalu Paus menuliskan dengan sangat jelas dalam ensiklikalnya, alam semesta dibukakan dalam Allah, yang mengisinya dengan lengkap. Karena itu adanya makna mistis yang mesti ditemukan dalam selai daun, jalan setapak di gunung. Dalam embun yang menetes, dalam wajah orang miskin. Anda mesti menemukan Allah dalam segala benda. Jadi Paus sedang mengkhotbahkan Allah panteisme. Dan bukannya Allah yang bersifat pribadi. Jadi Paus dipersilahkan menyambut Allahnya. Tetapi bagi saya tidak mau. Lalu dia sangat menekankan pertanyaan mengenai hari Minggu. Hari Minggu, partisipasi kita dalam Ekaristi, adalah sangat penting. Hari Minggu, sama seperti hari Sabat orang Yahudi, dimaksudkan untuk suatu hari yang memulihkan hubungan kita kepada Allah, kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, dan kepada dunia. Ini juga menyatakan istirahat kekekalan manusia dalam Allah. Maaf, ini bertentangan langsung kepada firman Allah. Jadi, di sini, kita memiliki semua unsur-unsur ini di dalam Babel modern. Dan di dalam gereja-gereja, termasuk di dalam gereja-gereja Protestan, semuanya tercakup. Jadi, kita menemukan Independent Catholic News Inc. berkata, mari kita merayakan tahun Yobel bagi bumi, pekan Laudato Si, yang berbicara mengenai hari Minggu penciptaan. Pertama-tama dalam setahun, kemudian dalam tempo yang teratur. Federasi Dunia Lutheran melakukan tepat hal yang sama. Juga suatu perayaan Yobel, suatu istirahat bagi bumi. Dan Aliansi Hari Minggu Eropa mengatakan, suatu hak untuk beristirahat dan suatu kebutuhan hari beristirahat umum dalam pekan untuk Eropa. Undangan webinar Aliansi Hari Minggu Eropa, di tahun 2021. Jadi mereka menghendaki seluruh warga Uni Eropa mematuhi penyucian hari Minggu. Suara siapa itu Martin, Roma? Ini adalah tanda binatang. Begitu pentingnya, dunia menganggap Roma. Dan khususnya, binatang kedua dari kitab Wahyu, yaitu binatang yang seperti anak domba, dengan 2 tanduk. Benar. Nah, di sini ada John Kerry. Dan seperti yang kita ketahui, dia anggota dari Skull and Bone, chapter 322. Dari Illuminati, yang didirikan oleh Adam Weishaupt, yang adalah seorang Jesuit.
Dan mereka mengatakan, dia adalah seorang Jesuit yang sudah murtad. Tetapi tidak, dia adalah tetap seorang Jesuit yang mengenakan jubah pendek. Dan yang melakukan hal-hal dalam cara bawah tanah. Dalam penyamaran. Jadi, ada masyarakat rahasia, agama naga. Dan ada raja-raja di dunia. Dan ada binatang yang kedua. Dan bagaimana dia menganggap moralitas dari binatang yang pertama, mari kita saksikan bersama-sama. Yang mulia, Anda memiliki misi yang amat penting dengan datang ke Eropa. Bisakah Anda menceritakan mengapa penting untuk juga mengunjungi Paus? Selama kunjungan Anda ke Eropa, untuk membicarakan mengenai perubahan iklim, Paus adalah salah satu suara besar tentang akal, dan yang bisa mendorong otoritas moral. Mengenai topik krisis iklim, Paus telah menjadi pimpinan. Surat ensiklikal Paus, Laudato Si, merupakan suatu dokumen yang sangat dahsyat. Bisa diterima, dan secara moral sangat membujuk. Dan saya pikir, suara Paus akan menjadi suara sangat penting yang menuju dan selama konferensi Glasgow. Bagaimana Amerika Serikat, sebagai suatu negara adikuasa, yang dijunjung tinggi sebagai negara maju, tetapi di dalam otoritas spiritual, bisa bekerja sama dalam perjuangan melawan perubahan iklim? Nah, Bapa Suci, merupakan salah satu suara paling kuat di bumi. Dan Paus telah menjadi hal luar biasa dalam panggilannya kepada orang-orang untuk turut serta dan memikirkan. Kehidupan kita sebagai manusia, yang bertanggung jawab dan yang mesti merawat ciptaan Allah. Dan kita semua mesti menjadi penata layan, dalam ciptaan itu. Itu adalah pesannya. Tetapi karena Paus berada di atas politik, dan hiruk-pikuk, konflik nasional, dan seterusnya. Saya pikir, Paus bisa menggoncang orang-orang dan membawanya duduk di meja. Dan lebih menyadari tanggung jawab kita bersama. Dan saya pikir Bapa Suci berbicara dengan suatu otoritas khusus bagi kita. Kewajiban kita kepada sesama, dan kita mesti menyambutnya secara bersama-sama. Dengan adanya pembagian dunia, dan polarisasi yang ada. Ideologi dan konflik, suara Paus telah menjadi hal penting dari yang sebelumnya. Nah, Martin, tidak ada yang kebetulan. Wawancara ini berlangsung di suatu ruangan, di mana ada gambar Paus Francis. Ya, ada gambar besar Paus Francis. Dan John Kerry, meninggikan Paus sebagai standar moralitas. Ya. Dia mengatakan Paus sebagai standar moralitas. Paus memperingatkan paham elit, kekejaman dan paham individual ekstrim. Anda tidak bisa menjadi seorang individu. Anda mesti mendengar magisterium. Jadi, kalau Anda memutuskan mengikut Alkitab, Anda ada dalam masalah besar. Prinsip dari kebaikan bersama dalam gereja Katolik dan doktrin sosial. Setiap orang memiliki hak untuk menikmati keadaan kehidupan sosial, yang dibawakan oleh pencarian kebaikan bersama. Jadi pembagian barang-barang yang diciptakan, dan lain-lain, kebaikan bersama ini didefinisikan oleh kepausan. Setiap negara dan setiap individu mesti mematuhinya. Jadi Paus menghimbau negara-negara untuk bekerja sama demi kebaikan bersama global. Negara tidak bisa mendapat kebaikan bersama dari populasinya sendiri. Kebaikan bersama telah menjadi global, dan negara-negara harus bersatu demi manfaat mereka sendiri. Apakah ini penggenapan nubuatan? 100%, dengan perkataannya, dia mengakui bahwa semua orang sudah turut serta. Jadi, raja-raja dunia, telah menyerahkan kekuasaan mereka kepada binatang. Sungguh tidak beruntung. Mari kita mendengar apa yang akan dikatakan Jesuit. Ini adalah binatang yang keluar dari lubang sangat dalam. Yang membuka mulutnya, dikatakan, kebaikan bersama. Akar mendasar konsepnya terletak pada filsafat Greka dan Roma, sebagai tujuan dari kehidupan politik. Kebaikan kota, ini sangat penting, Martin, karena kita semua tahu, ini adalah kota Babel. Dan tugas yang dipercayakan kepada para pemimpin sipil. Nah, jika didasarkan kepada filsafat Greka dan Roma, apakah ini Alkitabiah? Tidak.
Tetapi ini memang menerangkan penjelasan Alkitabiah tentang binatang itu. Benar, karena tubuhnya adalah tubuh macan tutul. Dan memiliki unsur Roma di dalamnya. Jadi ini tepat mengenai apa itu Babel. Dan kita mesti memutuskan dari mana datangnya moralitas dan tugas kita yang diserahkan kepada para pemimpin sipil. Jadi ketika para pemimpin sipil ini menyuruh kita melakukan hal-hal yang bertentangan kepada hati nurani kita, dan yang selaras dengan sistem Babel ini, maka akan tiba saatnya, ketika Anda harus berkata, saya mesti lebih mematuhi Allah, daripada mematuhi manusia. Nah, di sini ada berita lainnya, yang mempromosikan kebebasan keagamaan. Mereka selalu berbicara mengenai kebebasan keagamaan, sehingga banyak orang berkata, wah, Roma senantiasa membela kebebasan keagamaan. Bahkan, saya pernah mendengar orang-orang dari kalangan kita sendiri, yang berkata, Roma telah berubah, sekarang membela kebebasan keagamaan. Mari kita mendengarkan definisinya mengenai kebebasan keagamaan. Kami berharap, dengan menunjukkan kepada orang-orang, apa yang diizinkan untuk dilakukan oleh kebebasan keagamaan kita. Untuk melayani kebaikan bersama, kebebasan keagamaan kita akan dihargai. Jadi, hanyalah ketika Anda mengikuti kami, dalam filsafat Greka dan Roma kami, barulah kami memberikan kebebasan, bagi Anda, untuk menjadi apa adanya. Tetapi jika Anda mengikuti Alkitab, maka Anda tidak sedang mengikuti kebaikan bersama. Dan menjadi musuh. Ya, jadi Anda bebas, selama Anda mengikuti apa yang kami katakan kepada Anda. Benar. Mari kita pastikan, kebebasan keagamaan tidak boleh runtuh dalam kebebasan peribadatan. Karena hubungan kita kepada Allah, melebihi peribadatan. Martin, ini sungguh bersifat menghujat. Dan yang mengganggu pikiran, adanya orang yang sombong dan memiliki keberanian, untuk menyatakan hal seperti itu. Ini sungguh tidak masuk akal. Ini sama seperti mengatakan meditasi, yang melebihi apa yang diajarkan Alkitab. Kami akan memberitahu Anda, apa yang mesti Anda lakukan. Lupakan buku ini, Alkitab. Jadi, Martin, ini adalah sistem yang sangat bersifat menghujat. Dan satu-satunya solusi, jika Anda ingin menyelamatkan diri Anda adalah, keluarlah daripadanya, hai umat-umatku. Mari kita pastikan, cara berpikir orang-orang ini. Mari kita bertanya kepada Jesuit lainnya, Paul Kniter, untuk memberitahu kita, apa pemikirannya mengenai agama. Bagi Yesus, Nabi yang dipenuhi roh. Ini sudah cukup membuat Anda merasa mual, benar. Fokus kehidupannya dan hubungannya, adalah pemerintahan Allah. Itu berarti, dia bukanlah seperti apa yang dilakukan oleh para pengikutnya berpusatkan kepada gereja. Perhatian utamanya bukanlah untuk meningkatkan keanggotaan dari pergerakannya sendiri, atau komunitas, melainkan untuk mengubahkan hati orang-orang. Yaitu untuk mengubahkan masyarakat mereka. Kerajaanku bukanlah berasal dari dunia ini. Yesus tidaklah datang untuk mengubah dunia, melainkan untuk memanggil orang-orang keluar dari dunia. Ini merupakan penentangan kepada Injil. Itulah, katanya, intisari permasalahan, dualisme Kristen telah terlalu melebih-lebihkan perbedaan antara Allah dan dunia. Sehingga ini tidak bisa benar-benar menunjukkan bagaimana dua hal itu bisa bersatu. Martin, Alkitab menyatakan dengan sangat jelas dalam kitab Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu, bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Sedangkan orang ini berkata, sama saja. Hal yang diselewengkan adalah juga mengenai mengasihi sesamamu manusia. Karena mengasihi sesamamu manusia, menurut Alkitab, adalah mencoba untuk menyelamatkan seseorang. Pemikiran Jesuit. Dan saya hendak mengingatkan orang-orang, Paus yang sekarang adalah dari Ordo Jesuit. Pemikiran Jesuit berasal dari lubang yang sangat dalam. Ini merupakan penyangkalan kepada firman Allah. Ini merupakan pengagungan kata-kata ular. Ini bersifat setan. Jadi ketika Alkitab berkata, Babel sudah jatuh. Karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu, kitab Wahyu 13 ayat 4, ini berarti mereka menyembah naga. Karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu, sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Jadi ini merupakan binatang yang pertama. Jadi ketika Anda mematuhi perintahnya, berarti Anda sedang menyembah naga. Anda tidak sedang menyembah Kristus. Kitab Wahyu 13 ayat 12 dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya.
Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, yang luka parahnya telah sembuh. Apakah kuasa dari gereja dan negara ini mendiktekan moralitas kepausan kepada dunia? Ya. Semua raja-raja, semua pedagang, semua orang. Ini merupakan penggenapan nubuatan. Ini situs jurnal Amerika, yang merupakan review Jesuit dan jurnal Jesuit. Paus Francis dan 40 para pemimpin keagamaan menghimbau bagi tindakan segera, dalam memerangi perubahan iklim. Generasi masa depan tidak akan pernah memaafkan kita. Jadi, ketika mereka membicarakan perubahan iklim, mereka memiliki agenda tersembunyi. Jelas adanya agenda tersembunyi. Di dalam ensiklikalnya, Paus memberitahu Anda. Salah satu topik utamanya adalah kita mesti menyucikan hari Minggu. Jadi jelas ini mesti masuk dalam rencana yang sudah ada. Benar. Jadi, kembali mereka melakukan hal dengan rahasia. Ini dari situs Earthbeat, 102 orang pemimpin keagamaan mengadakan rally untuk 100% energi bersih. Sebagai hal penting dalam rencana pekerjaan Biden. Kita tidak perlu membaca semuanya. Ada hal menarik, 3.000 pemimpin keagamaan dan 100 pendeta, profesor, dan para pemimpin Injili. Semuanya turut serta dalam agenda yang sama. Jadi nabi palsu telah bergabung. Nabi palsu menjadi bagian dari Babel. Dan mereka menyatakan, suatu pekabaran persatuan. Dan mereka akan dibinasakan. Jika Anda tidak ingin turut dibinasakan bersama mereka, apa yang mesti Anda lakukan? Keluarlah daripadanya. Paus Francis bergabung dengan CEO dari 500 perusahaan Fortune. Untuk membentuk suatu dewan baru yang memusatkan dalam menciptakan suatu ekonomi yang lebih berimbang. Martin, apakah ekonomi dikaitkan dengan sistem? Ya. Apakah kekuasaan ekonomi akan dipakai untuk memaksa hati nurani Anda? Ya. Anda tidak akan bisa bekerja, tidak bisa membeli, tidak bisa menjual. Jadi paket ini sudah lengkap. Biden akan menemui Paus sesaat sebelum COP26. Paus Francis mendorong semangat remaja aktivis iklim, Greta Thunberg, untuk melanjutkan perjuangannya. Di sini, ada perempuan muda yang mengajak anak-anak untuk tidak bersekolah, melainkan untuk memboikot dan membuat kerusuhan. Apakah ini selaras dengan cara Allah menangani masalah? Tidak. Jadi ketika saya melihatnya, saya melihat Paus ini, para pemimpin dunia, dan gereja-gereja sedang berbaris menurut nadanya, tetapi nada Paus tidaklah selaras dengan musik Alkitab. Dan bahkan Tuhan telah memperingatkan kita. Aku menyerahkan anak-anak dalam pengawasanmu. Benar. Kita juga tahu, naga ini mempunyai unsur rahasia, dan dia bekerja secara diam-diam. Sedangkan Allah tidak pernah melakukan apapun secara rahasia. Jadi, mengapa mereka selalu menggambarkan perempuan muda ini dengan menutup salah satu matanya? Karena ini adalah suatu pekabaran okult. Jadi Paus bekerja dengan masyarakat rahasia. Tidak ada keraguan mengenai hal ini, karena John Kerry merupakan salah satu sekutu utamanya. Dan dia anggota dari Skull and Bone. Jadi apa yang diharapkan? Paus bekerja dengan masyarakat rahasia, dengan Freemason. Mereka adalah para majikan dari Freemason. Jesuit memiliki Freemason yang menyembah Ius, penyembahan Baal. Apakah ini hanya sekedar gambar, atau gambar yang memberi sinyal dari The Guardian? Jadi kita mesti mengenali naga, yang ada kaitannya dengan masyarakat rahasia, dan bagaimana cara kerjanya, dengan mengajak para politikus, dan yang lain-lainnya. Anda tidak bisa memisahkan hal ini. Ini merupakan bagian penting dari mereka, yang harus Anda beberkan, sehingga orang-orang bisa menyadarinya. Benar, dan jika Anda membaca tulisan Roh Nubuat, ada pernyataan luar biasa berikut ini. Semua orang mesti memiliki hikmat untuk meneliti misteri kedurhakaan, yang sangat berperanan penting. Dalam penutupan sejarah bumi ini, pernyataan Allah mengenai pekerjaan kejijian dari para pemegang kekuasaan yang memerintah dunia, yang menyatukan diri mereka kepada masyarakat rahasia dan konfederasi, yang tidak menghormati hukum Allah. Jadi kita tahu, masyarakat rahasia juga bekerja di belakang layar, untuk membawakan peristiwa-peristiwa yang digambarkan di dalam Alkitab. Tidak ada politikus, atau tepatnya, hampir tidak ada politikus
yang tidak tersangkut kepada persekutuan seperti ini, khususnya yang menduduki jabatan tinggi. Kitab Kejadian 6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan, bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Itu adalah pada zaman Nuh, dan dikatakan, sama seperti pada zaman Nuh, hal yang sama akan berlaku sekarang. Benar. Jadi jika kita meneliti mengenai masyarakat rahasia ini, di mana kita tidak punya waktu untuk memberikan ceramah tentang hal itu. Dan jika Anda mengunjungi situs ensiklopedia.com, Anda akan melihat organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, didasarkan kepada paham okultisme. Organisasi ini tidaklah didasarkan atas kitab suci. Suatu organisasi yang dibentuk di tahun 1932, untuk menerapkan pengajaran dari mantan teosofis, Alice A. Bailey. Dalam konteks sosial, khususnya untuk meningkatkan hubungan manusia di dunia. Alice A. Bailey mendirikan sekolah Arcane, untuk mempromosikan pengajaran teosofi, yang datang melalui hubungannya kepada Tuan Tibet. Ini merupakan hal yang sangat dilarang oleh Allah. Ini merupakan paham spiritisme dalam level yang tertinggi. Dan organisasinya mendukung pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan yang secara resmi diakui dan diberi wewenang sebagai organisasi non-pemerintahan. Mereka bekerja sama secara langsung dengan iblis. Dan masyarakat teosofi adalah Lucifer Trust, yang kemudian berubah menjadi Lucis Trust. Jadi kegiatannya adalah membentuk segitiga. Mengkaitkan masing-masing individu yang memakai pemikiran konstruktif dalam meditasi harian kelompok, yang terdiri dari 3 orang. Visualisasi, penyebutan doa, ini merupakan paham okultisme di level yang tertinggi. Dan menjadi bagian dari sistem Babel, yang bekerja secara rahasia. Jadi demi kejelasan, mari kita tayangkan video singkat. Kembali untuk menunjukkan bagaimana para politikus, pemimpin keagamaan, dan media, dan semua dunia hiburan, pada dasarnya merupakan bagian dari sistem. Babel merupakan unsur yang sangat besar. Keluarlah daripadanya, hai umat-umatku. Ini merupakan tanda dari Tuan dari tirai kedua. And this is the sign of the master of the second veil. Anda See, lihat, ini purely masonik Masonic. murni. Anda tidak You don't melihat pick this hal-hal stuff ini up on the begitu street. saja. Nah, This is how ini it's adalah generally cara executed bagaimana in the public menunjukkannya arena. di tempat publik. Jadi So when you ketika see Anda this, melihat ini, atau ini, or this, Anda tahu you know pasti, for dari certain mana where it comes datangnya, from, dan and menjadi who they anggota belong apa to. mereka. Lihat saja Look at Kramer, Kramer on di the halaman front depan, page of the dari majalah privately Freemason yang circulated diedarkan Freemason secara pribadi. magazine. Seorang Officially a Mason Mason, resmi, like fellow seperti brother saudara Tony Tony Abo, dan And he's dia doing melakukan this. hal ini. Cincin Mason.
yang mengkaitkan politik kehiburan, dari Boris Johnson ke kalangan istana. Seperti Suriah, Iran dan Irak. Palestina dan Israel, bahkan Korea Utara. Para presiden China dan Jepang. Kepada para paus. Apakah Anda mulai melihat? Martin, jika kita mesti merangkumkannya sekarang, kita tidak perlu mengatakan apapun hal yang baru kita lihat. Kita pernah menampilkannya, tetapi demi kejelasan, kita menaruhnya dalam satu paket, di dalam presentasi ini. Di dalam kitab 1 Timotius 4 ayat 16, kita membaca, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Janganlah masuk ke dalam pengajaran ular. Kitab 2 Petrus 1 ayat 19 berkata, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Jangan abaikan Alkitab. Jangan mendengar apa yang keluar dari mulut Babel. Pisahkan diri Anda dari mereka. Itulah sebabnya ayat dari Wahyu 18 ayat 4, tiba ke zaman kita dan mencapai. Pada dasarnya, kematangan yang betul-betul masak di zaman kita. Wahyu 18 ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku. Jadi jika Anda masuk ke dalam sistem apa saja, Martin, yang ada kaitannya dengan Babel, apakah melalui konsili, dewan, oikumene, atau melalui masyarakat rahasia, atau melalui afiliasi politik, atau melalui pengajaran yang Anda terima dari denominasi Anda, karena itu ada kaitannya kepada mereka, maka keluarlah. Supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Dan dengan ayat dalam kitab Yosua 24 ayat 15, kami ingin mengatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah tidak memaksa Anda, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini merupakan keputusan akhir bagi umat manusia. Apakah Anda masuk ke dalam sistem ini, atau Anda menentang sistem ini? Tidak ada posisi tengah-tengah. Kiranya Allah memberi kita hikmat untuk memilih jalan Allah, daripada jalan manusia. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Babel sudah rubuh. Dan saya berharap melalui presentasi ini, yang sudah sangat jelas, bahwa Babel sudah rubuh, sejak dari dahulu kala. Tetapi khususnya, di zaman, ketika kami sedang hidup, Babel telah bersatu dalam penyatuan tiga unsur ini. Dan Babel akan memberikan aturannya, dan pengajaran dan anggurnya, bagi seluruh umat manusia, agar meminumnya. Tolonglah kami, untuk memisahkan diri kami, dari sistem ini. Sehingga kami tidak turut tertimpa malapetaka-malapetakanya. Dan tidak turut binasa di dalam dosa-dosanya. Di dalam nama Yesus, saya sudah berdoa. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Untuk berlangganan, klik di sini. Ketika tanda lonceng muncul, klik kembali, untuk mendapatkan pemberitahuan. Untuk menonton video selanjutnya, klik di sini. Terima kasih.